Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat milenial. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya yang begitu besar? Bagaimana alam semesta sebenarnya terbentuk hingga sampai sekarang masih terus berkembang? Dan selalu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar. Muslim Milenial episode kali ini akan membahas mengenai proses diciptakannya alam semesta beserta isinya, ditinjau dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dengan harapan keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dapat meningkatkan keimanan kita ya sahabat milenial. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe MOP Channel untuk selalu update tentang semua hal mengenai Islam. Sahabat milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi dalam sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap, hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Wallahu a'lam. Sahabat milenial, sesungguhnya Allah telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Yang perlu kita tafakuri lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa tersebut. Subhanallah. Dan manusia dengan rasa keingintahuan yang tinggi mulai berlomba-lomba mencari tahu hakikat pada saat terciptanya alam semesta ini. Rasa keingintahuan serta ketakjuban manusia terhadap benda-benda langit dan alam semesta telah melahirkan beragam teori pemikiran. Mereka berpikir bagaimana alam semesta ini dapat terbentuk, bagaimana dimensi ruang dan waktu tiba-tiba terjadi, serta berpikir bagaimana terjadinya kehidupan. Semua ilmu pengetahuan sains yang diciptakan berdasarkan sudut pandang manusia dibuat agar manusia dapat dengan mudah menerima dan memahami bagaimana kehidupan berjalan. Namun banyak dari teori-teori tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan. Itu semua terjadi karena ilmu sains tersebut hanya terpaku sebatas akal sehat manusia saja ya sahabat milenial. Hal yang perlu kita ingat adalah ilmu jika tidak dilandasi dengan iman, maka suatu saat akan runtuh. Sahabat milenial, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 4, yakni Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya diproses dalam 6 masa. Sahabat milenial, 6 hari menciptakan alam semesta dalam ayat tersebut bukanlah waktu yang berlaku seperti di bumi saat ini. Sebab pada saat itu, belum ada bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan kesepakatan bahwa waktu 1 hari sama dengan 24 jam. Hari pada waktu masa sekarang ini adalah hasil dari terbentuknya langit dan bumi, serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Subhanallah. Oleh karena itu, 6 hari di sini maksudnya adalah 6 masa atau tahapan. Dan ternyata, teori Big Bang yang dikemukakan pakar astronomi Amerika Edwin Hubble dibagi dalam 6 masa juga. Banyak sekali penafsiran yang menjelaskan mengenai arti dari 6 hari atau masa yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 4 tersebut. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan pula bahwa 1 hari kadarnya adalah 50.000 tahun. Allah berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran surat Al-Sajdah ayat 4. Wallahu alam ya sahabat milenial. Untuk menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ahli, Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan dalam surat Al-Nazi'at ayat 27-33 dapat menjadi rujukan mengenai 6 hari atau 6 masa yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Allah berfirman,
Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikannya malam gelap gulita dan menjadikannya siang terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Subhanallah. Sahabat milenial, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa alam semesta pada mulanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai energi yang sangat besar. Selanjutnya peristiwa alamiah terjadi dan mengakibatkan alam semesta terpecah dan terbagi-bagi menjadi bagian yang sangat banyak. Sehingga masing-masing bagian memiliki energi yang lebih kecil dari sebelumnya. Sampai akhirnya terciptalah gugusan galaksi, matahari, bintang-bintang, dan satelit. Sahabat milenial, pasca terjadinya ledakan, energi alam semesta terbagi menjadi benda dengan sistem yang sangat detail yang memungkinkan alam semesta ini dapat melangsungkan perjalanan kehidupan hingga waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu alam. Seperti yang kita ketahui, proses ledakan tersebut disebut juga dengan Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah adanya radiasi kosmik di langit yang berasal dari semua arah. Big Bang adalah awal penciptaan ruang, waktu, dan materi. Materi awal hidrogen yang menjadi bahan pembentuk bintang, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan dukhan. Awan hidrogen itu berkondensasi sambil berputar dan memadat. Ketika temperatur dukhan mencapai 20 juta derajat Celcius, mulailah terjadi reaksi nuklir yang membentuk helium. Reaksi nuklir inilah yang menjadi sumber energi bintang. Penelitian tentang penciptaan alam semesta ini telah berlangsung lama. Dan yang terbaru adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia bernama Mike Hopkins pada tahun 1994. Dari hasil penelitiannya, ia menegaskan teori kesatuan alam semesta yang berasal dari satu kesatuan yang memiliki energi yang sangat besar dan sulit dibayangkan yang dinamakan dengan sadim. Padahal jika kita memperhatikan isi kandungan dalam ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan tentang awal mulanya penciptaan alam semesta dari satu kesatuan padu. Pada surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ungkapan langit dan bumi dalam ayat tersebut merupakan petunjuk yang mewakili semua jagat alam raya ini. Kata bumi yang disebutkan dalam ayat tersebut mengacu pada keterikatan kita dengannya, di mana kita hidup dan tinggal di atas permukaan bumi. Sedangkan penyebutan kata langit dikarenakan kedekatan kita dengan langit yang menjadi objek penglihatan kita, sekaligus sebagai sumber hujan yang bermanfaat untuk menumbuhkan berbagai tumbuhan yang kita butuhkan, dan juga sebagai makanan binatang ternak kita. Sahabat milenial, kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Dan hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Subhanallah. Dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 11 yang artinya, kemudian dia menuju pada pencipta langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya, menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Sahabat milenial, kata asap dalam ayat tersebut, menurut para ahli tafsir adalah merupakan kumpulan dari gas-gas dan partikel-partikel halus, baik dalam bentuk padat maupun cair, pada temperatur yang tinggi maupun rendah, dalam suatu campuran yang lebih atau kurang stabil. Subhanallah, betapa Al-Quran merupakan mukjizat yang menggambarkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar bagi kehidupan alam semesta. Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah yang menuturkan sebagai berikut. Suatu saat aku bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, setiap kali saya melihatmu, hati terasa tentram dan gembira. Oleh karena itu, jelaskanlah kepada saya tentang segala sesuatu." Nabi SAW pun kemudian menjawab, "Segala sesuatu diciptakan dari air.
Dalam tafsir Abdul Razak melalui jalur Qatadah, dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluknya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, "Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air." Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Air merupakan makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, setelah itu baru arsy, kulamul a'la, pena agung, lauhul mahfuz, langit dan bumi. Oleh karena itu air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk lain. Jika demikian berarti penciptaan alam semesta bukan berasal dari materi. Sahabat milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluk hidup dari air sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, "Dan kami jadikan air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut jelas dinyatakan dalam ayat-ayat selama ratusan tahun yang lalu bahwa air merupakan komponen terpenting dalam alam semesta dan kehidupan. Kemudian barulah adanya sebuah penemuan mikroskop sebagaimana dilansir dari Miracle of the Quran. Seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista van Helmont, pada 1640-an juga menemukan bahwa air dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Sahabat milenial, kehidupan di bumi tersusun setidaknya dari 4 elemen dasar, yakni hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen, juga 2 unsur lain dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu sulfur dan fosfor. Keenamnya ditemukan dalam berbagai bentuk molekul yang memerlukan air sebagai pelarut dan sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Sesungguhnya, semua bentuk kehidupan yang diketahui saat ini, penyusun dasarnya adalah karbon dan air. Dalam sebuah analisis data dari Exoplanet Hunting Kepler Space Telescope dan misi Gaia menunjukkan, setengah berat massa planet merupakan unsur air. Dan sebuah penelitian baru juga menyebutkan 1 dari 3 planet di luar tata surya mengandung unsur air. Air adalah satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika bukan karena air, niscaya tak ada kehidupan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan menurunkan kepada mereka air yang menjadi sendi kehidupan mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10 hingga 11, "Dialah yang telah menurunkan air, hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Dan padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." Allah menyebutkan bahwa penurunan air dari langit dan penghidupan bumi setelah sebelumnya tanpa kehidupan adalah suatu bukti dan tanda atas eksistensi Allah dan keesaannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti." Al-Baqarah ayat 164. Sahabat milenial, pada akhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan kembali kepadanya. Memang ketika kita membahas mengenai penciptaan alam semesta, sesungguhnya tidak lebih adalah untuk mengagumi ciptaannya, hingga lahirlah perasaan kemahabesaran Allah, Sang Pencipta segalanya. Kita menjadi merasa sangat kecil di hadapannya hingga tak ada secuil kesombongan pun yang melekat di hati. Sebelum Muslim Milenial mengakhiri perjumpaan kali ini, ada baiknya untuk selalu like, komen, share, dan subscribe MOP Channel ya. Semoga Muslim Milenial selalu dapat memberikan manfaat kepada semua sahabat milenial dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.